Nafkah dari Pak Sekdes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Aku adalah seorang istri. Umurku 30 tahun. Aku sudah memiliki 2 orang anak dari hasil pernikahanku dengan suamiku. Ya, benar. Suamiku seorang pejabat desa yang biasa disebut Sekdes. Kebanyakan orang menganggap kalau hidupku pasti enak karena suamiku sudah memiliki gaji yang tetap. Tapi hal itu tidak pernah aku rasakan. Selama 10 tahun menikah dengannya, aku selalu kekurangan. Bahkan untuk sekedar membeli 1 kilogram beras saja aku harus mengutang ke warung. Dan kalau sudah begitu, pasti suamiku malu. Padahal aku begini juga karena ulahnya. Andai ia memberi uang belanja yang layak, pasti aku tak akan pernah berhutang. Kenapa sih, Lin? Anakmu nangis terus dari tadi. Apa kamu sebagai ibunya tidak bisa mendiamkan? Berisik tahu nggak? Ganggu orang tidur aja. Ucap Mas Dwi yang baru bangun tidur. Itu pun karena terganggu dengan tangisan anak kami. Maaf Mas, bukan aku tidak bisa mendiamkannya. Hasna rewel karena susunya habis. Aku minta uang ya Mas, 2.000 saja untuk beli susu saset. Supaya Hasna nggak nangis lagi. Kasihan dia, dari tadi nggak mau diam. Aku sudah membujuknya ini dan itu, tapi tetap susu yang dia minta. Ucapku memohon ke Mas Dwi. Uang lagi, uang lagi. Emang uang belanja yang aku kasih kemarin sudah habis? Pasti kamu boros ya? Tidak bisa mengatur uang. Kebiasaan. Sudahlah, aku tidak mau tahu. Pokoknya anakmu harus diam. Aku ini butuh istirahat. Sebentar lagi sudah masuk kerja pula. Kamu ini ya, gak becus banget jadi ibu. Ucap Mas Dwi, kemudian segera meninggalkan kami berdua. Tanpa memberikan uang sepeser pun, malahan aku mendapatkan omelan dan cacian. Aku hanya bisa menarik nafasku, berusaha menahan emosiku. Walau sebenarnya aku sudah tidak kuat lagi. Hasna, diam ya nak. Nanti kalau ibu sudah ada uang, kita beli susu. Sekarang jangan nangis ya. Aku berusaha membujuk putriku itu. Sebenarnya, bukan susu mahal yang anakku inginkan. Hanya susu kental manis biasa, yang harganya 2.000, yang kemasan saset. Tapi, aku tak punya uang untuk membelinya. Uang belanja dari Mas Dwi seminggu yang lalu sudah habis. Bagaimana tak habis jika uang yang diberikan kepadaku hanyalah 150.000 untuk semuanya. Tapi segitu saja sudah dibilang aku terlalu boros dan tidak bisa mengatur uang. Harus bagaimana lagi caraku mengatur uang 150.000 itu? Apa maunya dia 150.000 harus cukup untuk sebulan? Kan tidak bisa. Sedangkan semuanya serba beli dan semuanya serba mahal sekarang. Mana mungkin cukup uang segitu? Untuk seminggu saja kekurangan. Karena di rumah ini kami ada 4 orang. Belum beras, minyak goreng, bumbu, cabai, listrik, air, sabun, dan kebutuhan penting lainnya. Yang tentu tidak akan cukup jika hanya dengan uang 150.000. Setelah aku membujuk Hasna, tapi dia tetap tidak mau diam. Dia masih menangis bahkan semakin kencang. Sayang, sabar ya nak. Maafkan ibu. Nanti kalau ibu ada uang, ibu belikan. Aku terus mengatakan kalimat itu, yang padahal aku tidak tahu kapan aku punya uangnya. Hingga akhirnya aku memutuskan untuk mengajak Hasna ke belakang rumah. Aku mengajaknya jalan-jalan di belakang kebun tetangga. Di sana aku mengajaknya mengobrol sambil melihat tanaman liar yang tumbuh di sana. Tapi mau secapek apapun aku mengajaknya bicara, bahkan mulut ini sampai berbusa. Hasna tetap tidak mau diam. Yang ia inginkan hanyalah sebotol susu. Tapi aku tak bisa memberikannya. Ingin berhutang lagi tapi aku malu.
Hutangku sudah sangat banyak di warung tetangga. Bahkan aku belum bisa mencicilnya sedikit pun. Kalaupun aku bernekat berhutang, pasti tak akan diberikan. Walaupun hanya 1 saset susu. Karena hutangku sudah sangat banyak. Pasti pemilik warungnya mikir-mikir lagi kalau mau memberi hutangan. Aku pun ikut menangis seperti Hasnah. Hatiku begitu perih. Saking miskinnya aku. Sampai membelikan susu saset saja tak mampu. Hasnah sayang, minum air putih dulu ya nak. Nanti ibu belikan susunya. Tunggu ayahmu bangun ya. Ucapku masih berusaha membujuk gadis kecilku. Setelah perjuangan yang sangat panjang, akhirnya Hasnah diam juga. Aku mengajaknya masuk lagi ke dalam dapur dan memberikannya segelas air putih. Mungkin saking hausnya dan lelah menangis, Hasnah sampai menghabiskan segelas air putih itu. Makan ya nak, pakai nasi goreng. Ucapku lagi. Mungkin dengan makan bisa membuat perutnya kenyang sehingga dia tidak rewel dan lupa akan susunya. Hasnah mengangguk pelan. Pertanda ia mau makan, segera aku ambilkan nasi goreng yang aku masak dengan bumbu seadanya dan juga sedikit kecap. Alhamdulillah, meskipun terbatas tapi rasanya masih lumayan enak. Mudah-mudahan Hasnah mau memakannya. Ibu suapin ya nak, ucapku lembut. Hasnah mengangguk lagi. Alhamdulillah, mungkin karena lapar Hasnah sampai menghabiskan setengah piring nasi gorengnya. Dan sisanya aku yang menghabiskan, mubazir kalau tidak dimakan. Tak lama kemudian terdengar Mas Dwi sudah bangun dari tidurnya. Disusul juga anak pertamaku. Tapi dia bukan baru bangun tidur, melainkan sudah siap dengan seragam sekolahnya. Anak sulungku berumur 8 tahun. Dia sudah kelas 2 SD sekarang. Sementara Hasnah, dia baru berumur 3 tahun. Makanya dia masih sangat membutuhkan susu. Tapi aku tak pernah bisa memberikan susu yang layak untuk dia. Aku hanya mampu memberikan susu kental manis yang tentu tidak cocok dengan usianya. Tapi mau bagaimana lagi? Itu saja, aku tak bisa membelikannya rutin. Apalagi susu yang mahal. Boro-boro. Untuk makan saja kesusahan. Hati ibu mana yang tidak sakit jika tak bisa memberikan susu yang layak dan makanan yang bergizi untuk anaknya. Begitu juga aku. Aku benar-benar merasa bersalah karena tak bisa membahagiakan anakku. Sarapan dulu Dewa, ucapku ke putra sulung. Iya bu. Dewa segera berjalan mendekati kompor dan mengambil nasi goreng yang sudah aku buat. Maaf ya nak, gak ada telurnya, cuma nasi goreng aja. Aku berucap sambil meneteskan air mataku. Tapi untunglah Dewa tidak menyadarinya. Gak apa-apa kok bu, ini juga sudah alhamdulillah. Jawab putraku itu dengan sangat bijaksana. Aku bersyukur karena meskipun aku orang yang tak punya, aku memiliki anak-anak yang selalu bersyukur dengan apa yang bisa dimakan. Dewa memakan sarapannya sampai habis. Dan tak lama kemudian, ayahnya sudah selesai bersiap. Ayo berangkat Dewa, ucap Mas Dwi mengajak anaknya untuk berangkat. Dewa berangkat ya bu, ucap Dewa berpamitan kepada aku, tak lupa ia sudah mencium tangan. Dia juga sudah menyalimi adiknya. Aku memang membiasakan hal itu. Supaya kalau kemana-mana selalu berpamitan. Hati-hati ya nak, ucapku lagi. Iya bu, jawab Dewa sambil tersenyum. Aku juga mencium tangan suamiku yang hendak berangkat bekerja. Suamiku memang tak pernah mau sarapan di rumah, karena yaitu menu makanannya sangat tidak menyelerakan baginya. Hanya ini yang mampu aku masak, dari uang belanja yang selama ini ia berikan. Aku berangkat ya, ucap Mas Dwi setelah meminum segelas air putih. Aku hari ini tak menyediakan kopi, karena sudah tidak ada lagi bahannya. Semuanya sudah habis. Aku juga sudah bilang dengan dia tadi malam, makanya dia tidak minta pagi ini. Entahlah, biasanya dia akan ngomel, tapi tumben tadi malam dia tidak marah atau protes.
Biasanya kalau bilang, gula habis dan kopi habis, dia akan ngomel panjang lebar dan mencaciku. Tapi tadi malam terlihat sangat baik-baik saja, dan tidak ada marah. Mas, aku boleh kerja nggak? Tanyaku sebelum Mas Dwi benar-benar pergi. Nggak usah, kamu itu di rumah saja. Urus rumah dan anak-anak. Kamu jangan buat aku malu. Aku ini orang yang disegani di desa ini. Jangan sampai ya, kamu mencoreng nama baikku, kata Mas Dwi mengancam. Kemudian segera melajukan motornya setelah Dewa naik. Astagfirullah. Kenapa bisa bicara seperti itu sih kamu, Mas? Andai kamu bisa memberi nafkah yang layak, aku pasti tidak akan meminta izin kerja. Aku hanya ingin memberikan kehidupan yang layak untuk anak-anakku. Tapi kenapa kamu malah melarangnya? Padahal kamu sendiri tak mau memberikan uang yang cukup untuk kami. Sebenarnya kalau gaji suamiku diserahkan semuanya kepadaku, itu sangat cukup. Aku pasti akan mengelolanya dengan baik. Aku tidak akan menghambur-hamburkan uang untuk hal yang tidak penting. Tapi selama ini apa? Aku hanya selalu diberi 150.000 satu minggu. Bahkan kadang itu untuk 2 minggu. Kalau aku protes, pasti selalu dicaci maki dan dikatai sebagai istri yang boros tidak bisa mengatur uang. Padahal apa yang mau diatur dari uang segitu? Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Aku tak mungkin membiarkan anak-anakku kelaparan dan tidak bisa membeli apa yang mereka mau. Padahal itu hanya hal sederhana. Aku harus bagaimana ya Allah? Aku berdoa. Aku benar-benar bingung. Aku tak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku tidak tega melihat anak-anakku. Aku tak mungkin terus membiarkan mereka kesusahan. Sementara dulu, aku selalu diperjuangkan oleh orang tuaku. Meski orang tuaku tak mampu, tapi mereka selalu berusaha yang terbaik. Ketika aku ingin sesuatu, mereka terus berusaha sampai bisa mendapatkannya. Aku ingin melakukan hal yang sama kepada anak-anakku. Tapi aku dibatasi oleh suamiku sendiri. Padahal dia sendiri tidak bisa memberikan apa yang kami butuhkan. Ketika aku masih melamun memikirkan nasibku, tiba-tiba pintu diketuk. Siapa ya pagi-pagi begini bertamu? Gumamku dalam hati. Aku segera membukakan pintu. Ternyata ibu mertua yang datang. Masak apa kamu, Lin? Tanya beliau. Bukannya mengucapkan salam, tapi malah langsung menanyakan aku masak apa. Masak nasi goreng, Bu. Jawabku. Nasi goreng lagi? Kok setiap kali ibu kesini kamu selalu masak nasi goreng? Tanya ibu mertua mungkin merasa heran. Ya pasalnya ketika beliau kesini aku selalu menjawab dengan jawaban yang sama. Karena memang itu yang aku masak setiap hari untuk sarapan. Tidak ada yang lainnya. Ya, terkadang ada tambahan topping dan terkadang tidak ada sama sekali. Kamu tiap hari masak nasi goreng ya? Tanya beliau lagi. Aku mengangguk pelan. Pantesan aja ya, Dwi itu jarang sarapan di rumah. Ternyata kamu sering sekali masak nasi goreng. Apa kamu gak bosan? Tanya ibu mertua. Enggak kok Bu, anak-anak juga suka jadi setiap pagi aku selalu masak nasi goreng. Jawabku tentu saja berbohong. Karena memang hanya itu yang ada. Jadi mau tidak mau, nasi goreng tiap hari. Bukannya duduk di ruang tamu, beliau malah terus saja berjalan sampai ke dapur. Kok dapurmu kosong sih, Lin? Gak ada minyak goreng, gak ada bawang, kulkasmu juga kosong melompong. Kamu belum belanja ya? Tanya ibu mertua dengan nada lembut. Tapi aku merasa diintimidasi. Bukannya belum belanja, Bu, tapi semuanya sudah habis. Jawabku terus terang. Sudah habis? Apa kamu belanjanya cuma sedikit? Tanyanya lagi. Ya cuma sedikit, Bu, secukup uangnya. Jawabku masih tetap apa adanya. Emangnya kamu dikasih berapa sih sama suamimu? Kok belum genap 1 minggu sudah habis begini semuanya? Beras juga tinggal segenggam. Emang biasanya kamu beli beras itu berapa? Tanya beliau lagi. Ibu mau jawaban jujur atau bohong?
Tanyaku. Loh, kok malah nanya begitu? Ya mana ada sih yang mau dibohongi? Jawab jujur saja. Jawab beliau. Baiklah Bu, kalau Ibu mau tahu yang sebenarnya, aku akan jujur. Jadi sebenarnya selama ini, aku dinafkahi hanya 150.000 seminggu. Itu semuanya Bu, mulai dari beras, air, listrik, jajan anak, sabun, sabun cuci piring, sabun cuci baju, sabun mandi. Semuanya dari situ. Belum lagi bumbu, lauk pauk. Coba Ibu pikir, apa cukup Bu uang segitu? Akhirnya aku jujur semuanya ke ibu mertua. Bukan bermaksud ingin membongkar aib suami. Tapi aku sudah tidak kuat lagi. Sudah 10 tahun aku bersabar. Aku benar-benar tidak sanggup. Apa? Kamu tidak salah bicara. Tapi kata Dwi, dia selalu memberikan nafkah yang layak untuk kamu loh. Gajinya kan lumayan. Masa kamu hanya diberi 150.000 seminggu? Kok ibu gak percaya sih? Tanya beliau lagi. Lina paham Bu. Tidak mungkin seorang ibu langsung begitu saja percaya dengan ucapan menantunya. Pasti seorang ibu akan lebih percaya kepada anaknya kan? Terserah ibu saja, mau ibu percaya atau tidak. Tapi yang jelas Lina mengatakan yang sebenarnya. Percaya atau tidak itu urusan ibu. Yang penting aku sudah jujur. Aku jujur bukan ingin menjelekkan suamiku, Bu. Aku hanya ingin ibu tahu yang sebenarnya. Ibu mau sarapan? Tanyaku berusaha mengalihkan pembicaraan. Ya walaupun aku sebenarnya ingin banyak curhat lagi, tapi aku urung. Aku tak ingin terus membuat suasana semakin gaduh. Aku takut juga kalau nanti dibilang sebagai menantu yang mengadu kepada mertua dan tidak bisa bersyukur. Ya mungkin orang-orang banyak menganggap bahwa aku tidak bersyukur. Sudah memiliki suami seorang pegawai, gajinya tetap setiap bulan. Padahal, aku tak pernah sama sekali bisa merasakan menjadi seorang istri sekdes, yaitu mendapat nafkah yang layak seperti apa kata orang-orang, dan juga diperlakukan dengan baik, seperti suamiku memperlakukan warganya. Enggak, Lin, ibu gak selera. Masa nasi goreng tidak ada temannya, nasi goreng tok, kerupuk pun gak ada. Kata ibu mertua menolak tawaranku. Ya mau gimana lagi Bu? Emang itu yang ada? Gak ada apa-apa lagi di rumah ini. Kataku. Masa sih Lin? Ibu kok gak percaya ya? Karena selama ini yang ibu tahu, kamu diberikan uang belanja 2 juta sebulan oleh suamimu. Kamu jangan mengada-ngada ya Lin. Jangan bilang, kamu mau memfitnah anakku ya. Aku tidak suka. Ibu mertua terlihat marah. Ya terserah ibu saja. Kalau ibu tidak percaya, tidak apa-apa kok Bu. Aku sudah biasa. Aku berucap sambil tersenyum. Walau sebenarnya senyum ini bukan senyum bahagia, melainkan senyum perih. Wajar ibu mertua tidak percaya. Orang lain pun tidak akan pernah ada yang percaya dengan ucapanku. Karena mereka mengira bahwa selama ini aku selalu diberikan nafkah yang layak. Tapi Lin, tunggu. Ibu dengar kamu juga sering berhutang ya ke warung. Ke warungnya si Dinda itu. Apa sesusah itu kamu sampai menghutang? Kamu jangan buat anakku malu dong, Lin. Dinda sampai ngomong ke orang-orang loh. Kalau kamu gak bisa bayar hutang, katanya hutangmu sudah numpuk-numpuk di sana. Sambung beliau lagi. Ya memang itu kenyataannya, Bu. Aku memang sering berhutang ke warungnya Mbak Dinda. Kalau sudah kepepet dan gak punya uang. Ya di sanalah aku berhutang dan belanja. Bahkan sering, aku berhutang susu untuk anakku, Bu. Karena Mas Dwi tidak mau memberikan uang. Aku terpaksa. Aku menceritakan apa adanya. Terserahlah ibu mertua mau percaya atau tidak. Tapi memang itu kenyataannya. Ya ampun. Kok kamu makin keterlaluan sih, Lin?
Gak mungkinlah anakku membiarkan cucuku kelaparan, sampai beli susu pun gak bisa. Bahkan sampai berhutang. Gak mungkin Dwi membiarkan kalian begitu. Lagi-lagi ibu mertua tidak percaya dengan pernyataanku. Ya sudah Bu, kalau gak percaya gak apa-apa. Lina juga tidak memaksa ibu untuk percaya. Aku segera berjalan mendekati teko. Aku ingin mengisikan segelas air untuk ibu mertua. Maaf ya Bu, cuma ini saja yang bisa Lina sediakan. Karena tidak ada gula atau teh, kataku. Bahkan sampai gula dan teh kamu tidak punya, Lin? Tanya ibu mertua, sepertinya beliau tidak percaya. Aku segera mengambil toples gula dan toples tehku yang memang dalam keadaan kosong. Hanya ada sisa butiran gula yang menempel di dinding toples. Aku membukanya dan memperlihatkannya di hadapan ibu mertua. Emang habis Bu? Tidak ada lagi. Teh juga sudah kosong ini. Tinggal sisa bubuknya saja. Tapi kan tidak bisa dibuat teh Bu, kata aku sambil menunjukkan toples kosong. Lina, ibu mertua memanggilku dengan suara lirih. Aku tak tahu apa maksudnya. Mungkin beliau mau marah atau merasa prihatin, aku tidak tahu. Karena setelah itu beliau berpamitan dan ingin pulang. Ya, begitulah ibu mertua kalau datang. Selalu saja survei rumahku ini. Sudah seperti tim sensus saja. Banyak sekali hal yang beliau tanyakan. Aku jujur pun sampai tidak percaya. Setelah ibu mertua pergi, tiba-tiba Hasna menangis lagi. Dia merengek minta susu untuk kesekian kalinya. Aku pun tekad menebalkan wajahku. Aku berjalan keluar rumah sambil menggendong Hasna yang menangis. Aku berjalan mendekati warung Mbak Dinda. Untung warung dalam keadaan sepi. Mudah-mudahan Mbak Dinda sedang berbaik hati dan mau memberikan aku 1 bungkus susu. Mbak Dinda, ucapku memanggil Mbak Dinda. Ada apa, Lin? Tanya beliau. Tapi dari raut wajahnya sepertinya beliau sudah paham apa maksud kedatanganku. Mengutang lagi? Tuh kan benar, dia sudah tahu apa maksudku. Aku hanya diam, tidak menjawab, tidak juga mengangguk. Mengutang apa? Yang kemarin saja belum kamu bayar. Kalau mau hutang lagi ya minimal yang kemarin dibayar. Separuh juga gak apa-apa kok. Karena kamu sudah lama tidak mencicil. Hutangmu sudah menumpuk. Hampir 1 juta tahu gak? Kalau begitu terus aku bisa bangkrut. Bisa tutup warungku ini. Mbak Dinda pun mengomel panjang lebar. Aku paham. Dia pasti merasa sangat rugi dengan aku yang menghutang tidak bayar-bayar. Tapi mau bagaimana lagi, memang belum ada. Maaf Mbak Dinda. Bukannya saya tidak mau bayar hutang, tapi memang belum dikasih uang sama Mas Dwi. Nanti kalau sudah ada uangnya pasti saya bayar kok. Maaf ya Mbak Dinda. Ucapku lagi. Karena memang hutangku sudah sangat banyak. Itu bukan hutang dalam sebulan atau 2 bulan. Itu hutang dalam setengah tahun. Iya. Karena uang belanja yang semakin sedikit, jadi aku terpaksa berhutang untuk memenuhi kebutuhan. Aku malu sebenarnya. Tapi... Mbak Dinda, tolong berikan saya hutangan 1 saset susu saja. Kasihan Hasna dari tadi pagi menangis terus minta susu. Tolong Mbak Dinda. Aku terpaksa memohon kepada manusia. Karena mau bagaimana lagi? Aku tak punya pilihan lain. Maaf ya Lin, aku gak bisa. Meskipun harga 1 saset susu hanya 3.000, tapi aku gak bisa kasih ke kamu. Kamu saja berhutang sangat banyak. Belum dicicil sama sekali. Sudah, pulanglah sana. Minta dulu uang ke suamimu, baru kesini lagi. Kata Mbak Dinda mengusirku. Aku pun terpaksa pergi dari sana. Aku sudah tidak punya muka lagi. Aku benar-benar sangat malu. Ya Allah, apa yang bisa aku lakukan sekarang? Aku benar-benar bingung. Aku berjalan, tapi tidak untuk pulang ke rumah. Aku tidak tega membiarkan Hasna yang terus menangis. Aku mengajaknya jalan-jalan, walau tidak tahu tujuannya mau kemana.
Aku cukup jauh berjalan dari rumah, hingga sampai ke persawahan. Di sawah itu tumbuhlah ada kangkung dan juga genjer. Aku tidak tahu itu punya siapa. Namun, ada seseorang yang sedang membersihkan aliran sawah itu. Aku memberanikan diri untuk bertanya, karena seketika di otakku terbersit untuk menjual kangkung dan genjer itu. Mana tahu laku sehingga aku bisa membelikan susu untuk Hasna. Permisi pak, ucapku dengan malu. Mudah-mudahan beliau tidak mengenalku. Iya Neng, ada apa? Tanya bapak yang sudah tua itu. Ini pak, saya mau tanya, sawah ini punya siapa ya? Bolehkah saya meminta kangkung dan genjernya? Tanyaku. Oh, sawah ini punya saya. Kalau Neng mau ambil saja. Semuanya juga boleh. Daripada nggak ada yang ngambil. Lumayan juga bisa untuk lauk. Atau mau dijual juga boleh kok. Kata beliau. Mendengar ucapan beliau, aku merasa sangat begitu lega. Karena apa yang ada di otakku, sepemikiran dengan beliau. Beneran pak? Tanyaku tidak percaya. Sekaligus ingin memastikan. Beneran Neng, ambil saja sepuasnya. Dijual juga nggak apa-apa kok. Kalau saya tidak terlalu butuh. Ucap bapak itu lagi. Betapa senangnya hatiku ini. Karena bisa mendapatkan jalan keluar untuk masalahku. Mudah-mudahan laku dan bisa membelikan susu untuk Hasna ya Allah. Doaku. Nak, kamu tunggu di sini ya. Ibu mau ambil kangkung dan genjer. Ucapku sambil menurunkan Hasna dari gendongan. Dengan patuh, dia duduk di pinggir sawah. Aku membiarkannya bermain lumpur yang ada di pinggiran itu, supaya tidak rewel. Alhamdulillah Hasna senang. Dan mau bermain sendiri. Dengan cekatan, aku segera mengambil kangkung dan juga genjer dalam jumlah yang banyak. Hampir separuh dari sepetak sawah itu genjer dan kangkungnya aku ambil. Aku mengikatnya dengan alang-alang yang ada. Aku ikat segenggaman tangan. Akan kujual harganya 1.000. Mudah-mudahan cepat laku, sehingga bisa membeli lauk dan juga beras, karena memang sudah habis. Aku mengambil masing-masing 15 ikat. Mudah-mudahan semuanya habis, sehingga aku bisa dapat uang 30.000. Selesai mengambil genjer dan kangkung, aku mencuci kakiku dan kaki Hasna. Setelah itu aku mengajaknya berjalan. Aku menjajakan kangkungku keliling kampung. Tapi bukan di kampungku, melainkan di kampung tetangga. Karena aku malu. Takut juga kalau sampai Mas Dwi lihat pasti dia marah. Kupikir di kampung sebelah tidak ada orang yang mengenalku. Baru saja ada pelanggan pertamaku yang membeli, malahan ada yang lewat. Dan dia mengenalku, bahkan menyapa aku tadi. Kalau tidak salah ingat, itu adalah teman Mas Dwi. Ya Allah, mudah-mudahan dia tidak mengadu ke Mas Dwi. Ucapku berharap, karena aku takut. Kalau sampai Mas Dwi tahu pasti dia marah besar. Pasti dia merasa dipermalukan oleh istrinya ini. Saya ambil 5 ya mbak. Sepertinya kangkungnya muda-muda dan segar. Kata ibu itu, lalu mengambil 5 ikat kangkung dan membayarnya sebesar 5.000 rupiah. Dengan senang aku menerima uang itu, menyimpannya di dalam kantong celanaku. Lalu lanjut berjalan, menjajakan kangkung dan genjer. Kurang lebih 1 jam berkeliling, alhamdulillah, genjer dan kangkungku habis. Aku segera berjalan pulang ke rumah. Aku berjalan sambil menggendong Hasna di punggungku. Ia bahkan sudah tertidur lelap. Pasti dia kelelahan karena ikut berjualan. Sebelum sampai ke rumah, aku melewati warung Mbak Dinda. Aku membelikan susu untuk Hasna dan mencicil hutangku sebesar 10.000. Sisanya aku belikan beras dan juga tempe. Aku tadi sempat mengambil kangkung lagi untuk lauk sore nanti. Ini aja, Lin? Tanya Mbak Dinda. Iya mbak, itu aja, jawabku. Maaf ya Lin, bukan tadi maksudku ingin jahat sama kamu. Tapi kamu pahamlah kan? Kata beliau mungkin merasa tidak enak. Iya mbak, aku ngerti. Maaf ya mbak, belum bisa bayar hutangnya. Ucapku yang tentu saja lebih merasa bersalah daripada Mbak Dinda.
Aku segera pulang ke rumah. Mana tahu Dewa sudah pulang, karena ini memang sudah siang. Sampainya di rumah, benar kan? Dewa sudah menungguku di depan pintu. Ibu dari mana? Kok lama sekali tidak pulang? Tanya Dewa menyambutku. Maaf ya nak, ibu tadi cari uang. Jawabku sambil tersenyum. Dewa pun menanggapinya hanya dengan senyuman saja. Kemudian membantuku membawa belanjaan dan membuka pintu. Aku lalu membaringkan Hasna di kasur. Lalu lanjut untuk memasak. Siang ini aku akan menggoreng tempe dengan sisa minyak yang masih ada. Dan kangkungnya untuk makan malam nanti. Baru selesai masak, tiba-tiba terdengar suara motor Mas Dwi pulang. Tumben siang-siang begini pulang, batinku. Aku segera menyambutnya, ya walaupun aku kesal. Tapi aku masih berusaha menjalankan tugasku sebagai istri. Bukannya mengucapkan salam dan pulang dalam keadaan baik. Mas Dwi datang dalam keadaan marah. Lina, Lina, teriak Mas Dwi dari luar. Ada apa mas? Tanyaku sambil berlari menghampirinya. Kamu membuat aku malu ya? Kenapa kamu berjualan seperti itu? Tanya Mas Dwi. Astagfirullah, ternyata teman Mas Dwi yang bertemuku di kampung sebelah mengadu kepada Mas Dwi. Maaf mas, aku terpaksa. Hasna terus menangis meminta susu dan kamu gak mau kasih aku uang. Jadi aku terpaksa mencari uang dengan cara seperti itu. Terserah kamu mau marah atau apa. Yang jelas, aku lebih takut anakku kelaparan dan tidak bisa membeli susu. Jawabku dengan datar, kemudian segera meninggalkan Mas Dwi. Aku tidak mau berdebat. Apalagi saat ini, Dewa sedang melihat kami. Mas Dwi lagi-lagi ingin berteriak, tapi aku segera meliriknya tajam. Sepertinya dia paham dengan lirikan mataku. Ya, meskipun kami sering bertengkar, tapi kami paling menghindari bertengkar di depan anak. Walau terkadang sering kelepasan kalau di depan Hasna, karena dia kami anggap masih kecil dan belum tahu apa-apa. Jangan pernah kamu lakukan itu lagi ya, karena aku tak akan pernah memaafkanmu. Ancam Mas Dwi kemudian pergi. Kupikir dia akan mengancam sekaligus memberikan uang, tapi ternyata hanya mengancam saja, tanpa memberi solusi sama sekali. Kalau begitu caramu, aku akan tetap terus berjualan, Mas. Sampai kamu malu. Dan semua orang tahu kenapa aku harus sampai berjualan seperti ini. Aku tak peduli lagi. Aku tak akan menjaga nama baikmu lagi. Sudah cukup. Ucapku dalam hati. Aku benar-benar sudah muak. Rasanya sudah habis kesabaran ini. Besoknya, aku melakukan hal yang sama. Aku ke sawah dan mengambil sisa kangkung yang masih ada. Beruntungnya, pemilik sawah juga mengizinkanku mengambil di petakan yang lainnya, yang terdapat ada kangkung dan genjer di atasnya. Aku diizinkan mengambil semuanya. Beliau juga sudah tahu kalau aku menjualnya di kampung sebelah. Sama sekali tidak dipermasalahkan oleh beliau. Lagi-lagi, aku dimarahi oleh Mas Dwi. Tapi aku tak peduli. Yang aku takutkan adalah anak-anak tidak bisa makan dan tidak bisa beli susu. Aku tidak takut lagi berdebat dengan Mas Dwi atau takut dimarahi olehnya. Mau apa sih? Jadi istri tidak bisa diatur lagi. Sudah enak-enak disuruh di rumah ngurusin anak. Ini malah keluar ngambil kangkung di sawah panas-panasan dan jualan keliling. Buat malu suami saja. Kata Mas Dwi marah kepadaku. Aku gak malu tuh mas jualan. Aku lebih takut jika anakku kelaparan. Itu yang harus kamu tahu. Kamu saja tidak bisa memberi nafkah yang layak. Kenapa harus ngomong seperti itu? Aku tak akan lagi menjaga nama baikmu sebagai sekdes mas. Aku sudah capek. Andai bukan karena anak-anak, aku pasti sudah meninggalkanmu sejak lama. Aku cuma tidak mau anak-anakku tidak ada ayahnya. Dan mereka harus menjadi korban perceraian kita. Makanya aku memilih bertahan meskipun sangat menyakitkan. Dan ingat, aku ini adalah istri, dan mereka berdua adalah anakmu yang berhak mendapatkan nafkah yang layak dari kamu. Aku tahu gajimu berapa, tapi entah mengapa,
Kamu hanya memberikan 150.000 seminggu. Bahkan kurang dari itu. Silahkan kalau kamu mau terus begitu. Dan aku juga akan terus begini. Aku akan terus membuatmu malu. Dan orang-orang akan mempertanyakan, di manakah peranmu sebagai suami dan seorang ayah? Kenapa istri seorang sekdes sampai berjualan kangkung keliling? Dan kangkung itu hasil dari minta di sawah orang. Aku akan terus membuatmu malu sampai kamu sadar, Mas. Ucapku mengancamnya. Bukannya menyadari kesalahannya, Mas Dwi malah semakin marah kepadaku, bahkan dia sampai berteriak. Dia lupa kalau di rumah ini ada anak-anak. Cukup, Mas. Hentikan teriakanmu. Tak baik didengar anak-anak kita. Jangan sampai gara-gara kelakuanmu, mental mereka jadi rusak. Ucapku mengingatkannya dan memperingatkannya. Mas Dwi langsung diam. Dan dia memilih pergi dari rumah entah kemana. Karena ini malam hari. Tentu bukan untuk bekerja kan? Tapi terserahlah, aku tidak peduli. Hatiku sudah mati rasa. Tak ada lagi cinta untuknya. Aku sudah muak. Sekali lagi aku tegaskan bahwa aku bertahan karena anak. Sementara Dwi di luar. Dia benar-benar pusing dengan kelakuan istrinya yang berubah. Tidak lagi menjadi istri penurut. Tidak seperti dulu. Sebenarnya Dwi menyadari kalau selama ini uang belanja yang diberikan itu kurang. Tapi mau bagaimana lagi? Permintaan ibunya yang semakin hari semakin banyak membuat Dwi tidak berdaya. Sebagai anak lelaki, dia ingin memenuhi kebutuhan ibunya. Dia tidak mau dicap sebagai anak yang miskin dan tidak mampu membahagiakan ibunya. Makanya, selama ini, gajinya itu lebih banyak diberikan ke ibunya. Sementara untuk anak dan istrinya, ya hanya dia beri semaunya. Tidak dia pikirkan apakah uang itu cukup atau tidak. Bagi dia, yang penting dia sudah ngasih. Dwi memutuskan untuk membelokkan motornya ke sebuah warung kopi. Dia memesan secangkir kopi hitam di sana. Dwi, tumben. Sapa salah seorang temannya. Iya nih, lagi pusing aja. Jawab Dwi. Oh iya, akhir-akhir ini aku sering sekali mendengar gosip kalau istrimu berjualan keliling ya. Katanya jualan kangkung. Hasil minta dari sawah orang, benar nggak itu? Tanya teman Dwi. Dwi kaget, dia tidak menyangka kalau berita istrinya berjualan sudah sampai kemana-mana. Dia benar-benar malu. Apa kamu lagi kesulitan ekonomi ya? Sampai istrimu harus berjualan seperti itu. Apa gajimu tidak lancar? Tanya temannya lagi. Dwi bingung harus menjawab apa. Bahkan saking bingungnya, dia hanya bisa menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Kamu kok ngomong gitu sih? Gak mungkin lah. Istriku saja yang gabut, butuh kesibukan. Jadi dia jualan seperti itu. Jawab Dwi yang tentu saja berbohong. Oh, gabut ya? Lucu juga ya istrimu. Gabut malah jualan kangkung. Kalau gabut, istri sekdes mah senam kek. Atau belanja gitu. Ini malah jualan. Kata temannya lagi yang membuat Dwi semakin malu. Ya, gitulah istriku, gak bisa dibilangin. Dia itu kalau gabut gak mau ngabisin uang, tapi maunya ngasilin uang. Jawab Dwi sekenanya. Oh gitu ya. Istrimu luar biasa dong berarti. Gak kayak istriku. Tapi aku gak masalah sih istriku ngabisin uang. Karena setelah istriku suka ngabisin uangku malah terus mengalir. Semakin banyak pula. Padahal kerjaku tidak seberapa. Tapi alhamdulillah, rezeki selalu datang dari arah yang tidak pernah aku duga. Kata teman Dwi menceritakan kehidupan rumah tangganya. Emangnya gimana cara kamu atau istrimu mengelola uang? Tanya Dwi. Kalau aku sih habis gajian semua uangku kasih istriku. Biar dia yang mengelola. Aku juga tidak peduli uang itu mau untuk apa. Yang penting aku bilang ke dia, beras harus ada, listrik harus selalu nyala, air selalu ada. Itu saja sih yang penting. Kalau lauk dan lain-lain atau pengen makan di luar, aku juga gak masalah. Dan istriku juga tahu diri. Dia selalu menyisihkan untuk memberikan kepada orang tuaku.
Kami juga menyepakati bersama berapa jumlahnya, sehingga setiap bulan ya segitulah yang kami kasih ke orang tua. Dengan cara aku memberikan uang semuanya ke istri, alhamdulillah, keluargaku tidak pernah kekurangan. Kami bisa selalu makan enak, anak-anak selalu bahagia, istri apalagi. Rezekiku juga semakin lancar. Ucap teman Dwi menjelaskan bagaimana cara ia dan istrinya mengelola uang. Mendengar pernyataan temannya itu, Dwi jadi berpikir, apakah dia harus melakukan hal yang sama juga, supaya keuangan rumah tangganya bisa tercukupi? Akhirnya, Dwi membulatkan tekad dia akan mencoba seperti apa yang diceritakan oleh temannya. Karena sekarang ini dia benar-benar sangat malu. Dia sudah tidak punya muka di hadapan orang banyak. Semua orang sudah tahu tentang istrinya yang berjualan kangkung keliling. Dia sebagai suami dan ayah, tidak ada harga dirinya lagi. 1 minggu kemudian, tibalah Dwi gajian. Dia sudah bertekad untuk menyerahkan semua uangnya ini kepada istrinya. Biar Lina saja yang mengelola, katanya dalam hati. Sesampainya di rumah, ia segera memanggil istrinya dengan nada lembut. Lin, sini, panggil Dwi. Lina yang memang sudah mati rasa, mendatangi suaminya dengan malas. Lin, aku minta maaf. Ini gajiku, aku serahkan kepada kamu. Silakan kamu kelola. Tapi aku mohon, kasihlah ke ibu ya. Karena ibu membutuhkan. Kasihlah yang layak untuk dia. Dan sisanya terserah kamu. Ucap Dwi menyerahkan uang 4 juta rupiah kepada istrinya. Karena memang itulah gaji dia. Lina yang melihat uang itu sudah berada di atas meja. Hanya melihatnya saja. Dia tidak berani untuk mengambilnya. Kok kamu diam saja, Lin? Ini semua gajiku, kuserahkan sama kamu. Ucap Dwi sekali lagi. Tapi Lina masih tetap diam. Dia seolah tidak sudi lagi untuk mengelola uang itu. Lin, aku sadar aku salah. Aku minta maaf. Aku mau berubah. Kasih aku kesempatan, Lin. Selama ini aku cuma malu. Dan takut dianggap sebagai anak yang tidak berguna. Makanya aku banyak ngasih uang ke ibu. Maafin aku ya, Lin. Mungkin aku terlambat menyadarinya. Tapi aku mohon, Lin, kasih aku kesempatan. Ucap Dwi terus memohon ke istrinya itu. Dwi bahkan sampai berlutut di hadapan istrinya. Dia menggenggam tangan Lina, menciumnya berkali-kali, berusaha meminta maaf. Bahkan sampai meletakkan kepalanya di lutut Lina. Tolong, Lin, maafin aku. Tolong, aku mohon. Ucap Dwi masih terus memohon. Lina hanya diam. Tapi dia mengambil uang itu. Ini untuk ibumu. Kata Lina, menyerahkan uang 1.500.000 ke Dwi. Dia menyuruh Dwi yang memberikannya ke ibunya. Jangan aku yang kasih, Lin. Kamu saja. Supaya hubunganmu dengan ibu lebih baik. Kalau nanti ibu protes, biar aku yang ngomong. Kata Dwi memberi usul. Lina pun berpikir dan setuju dengan pendapat Dwi. Saat itu juga, Lina langsung ke rumah mertuanya, berucap dengan lembut ke mertuanya dan menyerahkan uang 1.500.000 itu. Ini Bu, uang belanja untuk ibu. Maaf ya Bu, hanya segini. Ucap Lina. Gak apa-apa, Lin. Ibu ngerti kok. Ibu sadar, Lin, selama ini ibu keterlaluan sama kamu. Maaf ya, gara-gara ibu, Dwi jadi keterlaluan sama kalian. Terima kasih ya, Lin. Ini sudah cukup kok untuk ibu. Lina pikir dia akan dimarahi oleh mertuanya. Bahkan dia sudah sampai menyiapkan kata-kata. Tapi ternyata ibu mertuanya bisa berpikir dengan baik. Dia menerima uang 1.500.000 itu dan tidak menuntut lebih. Toh nanti dia akan mendapat tambahan lagi dari anak perempuannya, kakaknya si Dwi. Biasanya kakak si Dwi akan memberikan 1 juta rupiah sehingga uang bulanan ibunya Dwi sebesar 2.500.000. Dia rasa itu sudah lebih dari cukup.
karena memang dia hanya sendiri. Lina mengucapkan banyak terima kasih ke mertuanya. Tak lupa ia memeluk mertuanya itu dengan erat. Berterima kasih dan merasa terharu. "Makasih ya, Bu. Sudah mengerti, Lina," ucap Lina sambil menangis. "Iya, Lin. Maafkan ibu juga selama ini sudah keterlaluan," kata ibu mertuanya. Setelah selesai bicara dengan ibu mertuanya, Lina berpamitan untuk pulang. Yang Lina lakukan selanjutnya adalah melunasi hutang-hutangnya di warung Mbak Dinda. "Mbak, saya mau bayar hutang semuanya. Berapa totalnya?" tanya Lina. "Sebentar ya, Lin. Aku total dulu," jawab Mbak Dinda. Mbak Dinda segera menghitung semua hutang-hutang Lina. Totalnya 1.500.000. Lina segera melunasi semuanya. Dia juga sekalian belanja untuk kebutuhan 1 bulan. Uang yang ia pegang sekarang hanya tinggal 200.000 saja. "Mas, maaf, uangnya sudah habis. Ini sisanya," ucap Lina memberikan sisa uang kepada suaminya. "Pegang saja, tidak apa-apa sudah habis. Aku tahu kok, kamu pasti bayar hutang kan ke warung Mbak Dinda?" tanya Dwi. Lina pun mengangguk. "Maaf ya, Lin, kamu harus sampai berhutang. Tenang saja, Lin, aku nanti akan kerja tambahan supaya bisa punya uang sampai gajian lagi," kata Dwi dengan lembut ke Lina. Lina lega. Mudah-mudahan Dwi bisa menepati ucapannya. Selesai dari kantor, Dwi tak langsung pulang ke rumah. Dia lanjut mencari uang tambahan. Dia membantu temannya menjaga sebuah kafe. Dwi akan mendapatkan upah 50.000, jika ramai bisa dapat lebih. Untungnya Dwi punya teman pemilik kafe sehingga bisa bekerja di sana. Dengan cekatan Dwi bekerja di kafe itu. Kerjanya tidak terlalu berat, sehingga tidak membuatnya begitu kelelahan, supaya besok bisa bekerja lagi. Lina sebagai seorang istri berusaha mengelola uang dengan baik. Dia juga tidak boros. Dia berusaha berhemat. Tapi ia tak lagi berjualan kangkung. Ia bertekad untuk menjaga nama baik suaminya karena suaminya sudah mau berubah. Tapi Lina tak tega dengan suaminya, sehingga ia ingin membantu mencari uang dengan cara yang lain. Lina punya keahlian, yaitu membuat kue yang enak. Ya, kue-kue sederhana seperti gorengan, donat, atau kue basah lainnya. Lina mencoba untuk berjualan kue itu. Bukan berjualan keliling, tapi ditawarkannya secara online melalui ponsel Dwi, karena Lina tidak mempunyai ponsel. Dwi yang memang mempunyai banyak teman dan juga kolega, akhirnya banyak orderan masuk untuk memesan kue istrinya. Ada yang pesan untuk acara atau konsumsi pribadi. Di hari pertama posting, sudah banyak orderan yang masuk. Hampir 150 pieces. Tentu Lina sangat senang, dan dengan semangat dia membuat orderan pertamanya. "Makasih ya sayang, kamu sudah membantuku. Aku gak malu kok kamu jualan begini," kata Dwi ke istrinya. Dengan senyum manis, Lina menanggapi ucapan suaminya itu. "Makasih ya mas, kamu sudah berubah dan mau menjadi suami yang bertanggung jawab," kata Lina kemudian segera memeluk suaminya dengan erat. "Iya sayang, aku minta maaf ya," ucap Dwi malah menangis. Rumah tangga mereka pun hari-hari dihiasi dengan kebahagiaan. Meskipun ekonominya tetap belum stabil, tapi setidaknya keduanya sudah bisa bekerja sama dengan baik dan selalu terbuka soal keuangan. Alhamdulillah dari usaha Lina, rezeki semakin deras mengalir. Orderannya selalu banyak setiap hari. Bahkan Dwi tak segan membantu istrinya itu, sehingga ia tak perlu lagi bekerja di kafe orang. Dia cukup fokus bekerja di kantor dan membantu istrinya. Keuangan keluarga mereka perlahan-lahan mulai stabil. Bahkan, Lina dan Dwi bisa memberikan uang bulanan lebih ke ibu mertuanya. Yang biasanya hanya 1,5 juta, kini bisa 2 juta. Dari tambahan hasil berjualan Lina. Ya begitulah rumah tangga. Jika saling terbuka, pasti rezeki akan selalu mengalir deras. Dan lebih baik keuangan itu dipercayakan kepada istri.
karena pasti seorang istri akan mengelolanya dengan baik. Semoga kisah ini bisa diambil pelajaran. Terima kasih.